Di sini aku dan teman-teman bakal menjelaskan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Aku bakal menjelaskan apa itu sel hewan dan apa aja jenis-jenis yang ada di dalamnya. Sebelum itu, aku bakal kasih tahu apa itu jaringan. Jaringan adalah salah satu konsep mendasar dalam biologi yang membentuk dasar kehidupan di berbagai organisme, baik hewan maupun tumbuhan. Jaringan-jaringan ini terdiri dari berbagai jenis sel yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsi kritis dalam tubuh organisme tersebut. Setiap sel dalam organisme memiliki ukuran yang berbeda, dan ukuran sel menunjukkan tugas yang dilakukan oleh sel tersebut. Pada hewan, jaringan terbagi menjadi beberapa jenis utama, seperti epitel, ikat, otot, dan syaraf. Sementara itu, pada tumbuhan terdiri dari meristematik, epidermis, pengangkut, parenkim, dan kolenkim. Nah, dalam jaringan hewan ada yang namanya epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi luar tubuh, rongga tubuh, atau organ dalam. Fungsi utamanya adalah proteksi, absorpsi, sekresi, reseptor, dan pertukaran zat. Epitel juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada pipi atau squamous epithelium. Epithelium pipi memiliki susunan yang terdiri dari sel-sel berbentuk pipi seperti lembaran dengan inti sel tampak seperti cakram. Berdasarkan jenis dan fungsinya, epithelium pipi dibedakan menjadi dua macam, yaitu epithelium pipi selapis yang terdiri dari sel-sel pipi dengan dua jenis, yakni selapis dan berlapis yang berfungsi di permukaan tubuh. Epithelium pipi berlapis terdiri dari sel-sel berbentuk kubus dengan dua jenis, yakni selapis dan berlapis yang berfungsi di organ seperti ginjal dan kelenjar. Yang kedua, kubus atau kuboid. Epithelium terdiri dari sel-sel yang berbentuk kubus dengan inti sel berbentuk bulat di tengah. Epithelium kubus terdiri dari dua kategori, yaitu epithelium kubus selapis terdiri dari selapis sel berbentuk kubus yang berfungsi sebagai proteksi, sereksi, dan absorpsi. Epithelium berlapis kubus terdiri dari beberapa lapisan sel kubus yang berada di kelenjar minyak dan keringat. Ini berfungsi sebagai proteksi, sekresi, ekskresi, dan absorpsi. Yang ketiga ada silindris. Epithelium silindris terdiri dari sel-sel berbentuk heksagonal memanjang silinder. Berdasarkan jenisnya, epithelium silindris dibedakan menjadi tiga, tetapi di sini saya akan memberi satu macamnya saja, yaitu epithelium silindris selapis adalah epithelium yang tersusun dari selapis sel berbentuk silindris. Dan yang keempat ada transisional. Epithelium transisional terdiri dari sel-sel yang bentuknya dapat berubah-ubah. Bagian basal terdiri atas sel-sel kubus hingga silindris, dan bagian tengah terdiri atas sel-sel kubus polihedral, dan bagian permukaan dalam superficial terdiri atas sel-sel berbentuk kubus hingga pipih. Dan yang kelima ada kelenjar. Epithelium kelenjar memiliki susunan yang terdiri dari sel-sel epithelium khusus untuk sekresi zat yang diperlukan dalam proses fisiologi tubuh. Ada dua macam kelenjar, tetapi saya akan memberi satu macamnya saja, yaitu kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang berfungsi untuk menyalurkan sekretnya ke permukaan tubuh atau sekresi eksternal. Lanjut ke materi berikutnya ada jaringan ikat. Fungsi jaringan ikat dapat dilihat berikut ini. Yang pertama mengikat dan menyambung jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Yang kedua menyokong dan membentuk struktur tubuh seperti jaringan ikat tulang. Yang ketiga menjaga energi seperti jaringan ikat lemak. Yang keempat mengangkut zat-zat dalam tubuh seperti jaringan ikat darah dan jaringan ikat otot. Yang kelima membungkus organ seperti pleura yang membungkus paru-paru. Yang keenam, pertahanan tubuh terhadap bibit penyakit seperti jaringan ikat darah yang terdiri dari sel-sel darah putih penghasil antibodi. Jaringan ikat juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu ikat longgar dan ikat padat. Jaringan ikat longgar terdiri dari serat kolagen dan elastis sebagai penyusun, dan susunan serat-seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Jaringan ini berfungsi untuk memberi bentuk pada organ dalam seperti kelenjar limfa, sumsum tulang, dan hati, serta menyokong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari berbagai jaringan lain seperti otot, kulit, jantung, rongga perut, dan organ dalam. Yang kedua ikat padat. Jaringan ikat padat tersusun dari serat-serat kolagen yang berhimpitan padat, tidak elastis, dan berfungsi menghubungkan organ dengan organ lain.
Jaringan ini terdiri dari dua jenis, yakni jaringan ikat padat teratur dengan serat kolagen berhimpitan paralel yang kuat, seperti tendon, ligamen, dan aponeurosis. Yang kedua, jaringan ikat padat tidak teratur, dengan serat kolagen yang membentuk anyaman kasar dan kuat serta sedikit serat retikuler dan elastis. Jaringan ini ditemukan di fascia, dermis kulit, periosteum, perikondrium, dan kapsul organ. Yang ketiga ada darah. Jaringan ini terdiri dari plasma darah, trombosit, dan sel-sel darah. Plasma darah merupakan cairan yang memiliki kandungan berbagai macam protein, asam amino, peptida, enzim, hormon, vitamin, dan mineral. Kemudian trombosit merupakan komponen yang berbentuk lempengan, tidak berinti, dan berperan dalam proses pembekuan darah. Sedangkan sel-sel darah terdiri atas eritrosit atau sel darah merah dan leukosit atau sel darah putih. Yang keempat ada tulang. Jaringan darah terdiri dari plasma darah, trombosit, eritrosit atau sel darah merah, dan leukosit atau sel darah putih. Plasma darah adalah cairan yang mengandung berbagai protein, asam amino, peptida, enzim, hormon, vitamin, dan mineral. Sementara trombosit berperan dalam pembekuan darah. Yang kelima, limfa. Jaringan limfa bertugas untuk mengumpulkan cairan dari berbagai jaringan dan mengembalikannya ke aliran darah. Jaringan berikutnya adalah otot. Jaringan otot memiliki susunan yang terdiri atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Jaringan otot terdiri dari serat-serat otot yang disebut myofibril. Jaringan otot juga terdiri dari beberapa jenis, yakni yang pertama otot polos. Otot polos terdiri dari dua unit, yakni otot polos unit tunggal dan otot polos unit ganda. Otot polos unit tunggal adalah otot polos yang terdiri dari banyak serabut berkontraksi bersama dalam dinding organ tubuh seperti usus, lambung, dan pembuluh darah. Otot polos unit ganda adalah otot polos yang terdiri dari serabut otot berbeda yang bekerja secara independen, seperti otot siliaris mata dan otot pileorektor rambut yang merespon rangsangan saraf. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung berbentuk silinder panjang dengan inti di tengahnya, bercabang, bekerja secara tidak sadar, atau persarafi sistem saraf autonom, dan tidak mudah lelah. Cabang jantung yang disebut sinsitium dan sekat yang disebut diskus interkalar membentuk jantung. Yang ketiga, otot rangka. Otot rangka terbentuk silinder panjang dengan inti sel di tepi. Otot ini dikendalikan oleh sistem saraf pusat dan cenderung cepat lelah ketika bekerja secara sadar atau volunter, seperti ketika Anda melakukan gerakan sadar seperti mengangkat benda berat atau berlari. Rangsangan. Jaringan ini menghantarkan impuls dari alat-alat indera ke pusat saraf, otak, dan sumsum tulang belakang, serta menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ lainnya, seperti sensorik. Saraf ini berfungsi mengirimkan rangsang ke sistem saraf pusat dari daerah reseptor atau indera penerimaan rangsang. Yang kedua, interneuron. Saraf ini berfungsi menghubungkan saraf sensorik dengan saraf motorik dan saraf sensorik dengan daerah reseptor atau indera penerimaan rangsang. Yang ketiga, motorik. Saraf ini berfungsi mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor atau otot penegak rangsang. Materi terakhir adalah jaringan tumbuhan. Selain itu, makhluk lain seperti tumbuhan juga memiliki jaringan atau sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsinya. 1. Jaringan meristematik. Jaringan meristematik terdiri sel-sel yang disebut meristem yang terdapat pada titik-titik pertumbuhan di ujung batang dan akar atau yang dikenal sebagai meristem apikal di bawah lapisan luar kayu. Kambium gabus atau kambium pembuluh disebut meristem lateral.
di sepanjang ruas atau buku batang serta di pangkal tangkai daun meristem interkalat. Yang kedua, jaringan epidermis. Jaringan epidermis berfungsi sebagai lapisan perlindung pada bagian dalam organ tumbuhan, menjaga organ tersebut dari pengaruh lingkungan luar. Sel-sel epidermis biasanya berbentuk segi empat saat dilihat dari samping dan teratur. Namun dalam beberapa kasus epidermis dapat berubah menjadi sel penutup, menjaga stomata bersama dengan sel tetangga, trikoma, atau rambut pada daun dan batang, duri atau rambut kelenjar. Yang ketiga, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri dari dua jenis utama, yaitu xilem atau pembuluh kayu, dan floem atau juga yang bisa disebut dengan pembuluh tapis. Xilem bertanggung jawab untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Sementara floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian lain tumbuhan. Yang keempat, ada jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar atau parenkim merupakan komponen utama dalam tumbuhan dan memiliki beragam fungsi tergantung pada lokasi di mana jaringan ini terdapat. Biasanya, jaringan ini menyusun sebagian besar organ tumbuhan, seperti daging buah, kulit batang, isi umbi, atau rimpang yang menyimpan pati, atau metabolit sekunder tertentu. Dan yang keenam, ada jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim juga berfungsi sebagai struktur penguat atau penyangga. Namun, memiliki dinding sel sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Jaringan sklerenkim ini hanya ditemukan pada organ tumbuhan yang sudah tidak lagi tumbuh dan berkembang. Jadi, itu adalah penjelasan tentang sel hewan dan tumbuhan. Semoga apa yang kita sampaikan mudah dimengerti. Terima kasih.